3 hari 2 malam 3 hari naik motor. Berpelukannya Jan, mesra sekali. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada sesuatu yang lucu ya. Yaitu di sini Anies berpelukan. Yaitu ada relawan yang 3 hari 2 malam naik sepeda motor ingin bertemu Anies Baswedan dan ingin memberikan pesan. Dan setelah ketemu, Anies terlihat berpelukan lah dengan emak-emak ini. Ini bahkan juga banyak yang mengomentari, orang ini berapa kali terciduk kamera tepis salaman sama pria. Lah, wanita kok dipeluk-peluk? Anjir, nggak ada ngadrun bilang haram gitu. Nah, ini kelihatan berpelukan. 3 hari 2 malam 3 hari naik motor. Berpelukannya Jan, mesra sekali. Tidak karena hati memang. 3 hari dari hari Minggu sudah berangkat. Tetapi yang saya heran, matanya dari perempuan ini tidak menatap Anies Baswedan. Mata itu adalah hal yang tidak bisa dibohongi ya. Apa mungkin ini kemungkinan settingan? Kalau memang benar-benar si perempuan ini rela 3 hari 2 malam naik motor demi bertemu dengan Anies Baswedan, pasti ketika berpelukan dia pasti akan menatap mata dari Anies Baswedan. Ini kayaknya cuek saja, tidak memandang Anies Baswedan. Kita lihat, 3 hari Dari hari Minggu sudah berangkat. tidak menatap. dari Pulau Sebuku. Dia Pulau Sebuku di Kota Baru sana, paling ujung, paling jadi. Dicuekin malah. Naik apa saja? Naik motor dari naik ferry, motor. Dan banyak sekali netizen-netizen yang mengomentari tentang pelukan Anies Baswedan ini. Ini dari Bambang Mulyono, pelukan penuh makna, pelukan penuh tak biasa, pelukan penuh rasa. Saya nggak bilang pelukan penuh nafsu lo ya. Ini juga Bill menceritakan video Anies berpelukan dengan relawan yang rela 3 hari 2 malam naik motor ingin bertemu Anies Baswedan. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Itu janda atau punya suami? Kalau punya suami, perempuan nggak menghargai suaminya. Juga Pak Anies Baswedan seharusnya juga menghargai suaminya. Perawan mungkin, waduh berpelukan terus nih, enak yo. Awas, yang bawah ntar kesambet, yang bawah jelas gerak gitu. Dari berita ini, yaitu sudah ada beritanya loh. Nah, ini kelihatannya sih barisan.co ini dari relawan Anies ya mungkin. Nah, dari sini, yaitu Anies mendatangi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 16-17 Februari 2023. Kedatangan Anies disambut meriah oleh masyarakat di sana. Namun ada momen haru yang terjadi. Seorang ibu, Nur Hayati, rela melakukan perjalanan dari Pulau Sebuku selama 2 hari 3 malam demi bertemu gubernur periode 2017 hingga 2022. Nur adalah relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies dari Pulau Sebuku Kota Baru. Perjalanan itu dia tempuh dengan motor hingga ke pelabuhan untuk naik kapal feri. Lalu naik motor lagi, baru sampai Kota Baru. Dari Kota Baru sampai Banjarbaru, naik feri lagi, ujar Nur pada 16 Februari 2023. Lamanya perjalanan itu karena gelombang laut, cuaca buruk dan jalan yang tidak beraspal. Namun itu tak menghalangi semangat Nur. Dia mengungkapkan kedatangan jauh-jauh itu karena rasa cinta terhadap sosok bakal calon presiden Baca Pres 2024. Tangis pun pecah saat Nur berkesempatan bertemu secara langsung dengan Anies di Hiu Hotel Dafam Syariah Banjarbaru, tempat Anies menginap. Nur langsung memeluk Anies dengan air mata yang berlinang. Ya, semoga saja ini bukan settingan ya. Semoga saja benar-benar tangisan relawan yang 3 hari 2 malam pengen bertemu Anies Baswedan. Ya, semoga saja. Nah, saya jadi penasaran ya. Komentar-komentarnya di sini bagaimana? Wah ini rezeki mah buat Wan Aibon, Aji Mumpung. Nah, saya jadi inget ya, pada waktu itu juga Anies Baswedan kedapatan bersalaman dengan pria. Ada video yang viral kemarin, yaitu kelihatan Anies Baswedan di situ cuek terhadap pria tersebut dan bahkan tidak menghiraukan. Matanya pun mengelirik juga tidak. Tetapi ketika ada perempuan di sini, kok tiba-tiba dipeluk ya? Ya seharusnya cukup salaman aja lah.
Tidak usah berpelukan sih kalau menurut saya. Karena kalau berpelukan itu pasti ada orang yang cemburu, entah suaminya, entah istrinya. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anies mendatangi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 16 hingga 17 Februari 2023. Kedatangannya disambut meriah oleh masyarakat di sana. Namun, ada momen haru yang terjadi. Seorang ibu, namanya Nur Hayati, rela melakukan perjalanan dari Pulau Sebuku selama 2 hari 3 malam demi bertemu gubernur periode 2017 hingga 2022. Nur adalah relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Anies, dari Pulau Sebuku, Kota Baru. Perjalanan itu dia tempuh dengan motor hingga ke Belubuhan untuk naik kapal feri. Lalu naik motor lagi, baru sampai Kota Baru. Dari Kota Baru sampai Banjarbaru, naik feri lagi, ujar Nur pada Kamis 16 Februari 2023. Lamanya perjalanan itu karena gelombang laut, cuaca buruk, dan jalan yang tidak beraspal. Namun, itu tak menghalangi semangat Nur. Dia mengungkapkan kedatangannya jauh-jauh itu karena rasa cinta terhadap sosok bakal calon presiden Baca Pres 2024. Tangis pun pecah saat Nur berkesempatan bertemu secara langsung dengan Anies di Hue Hotel Davam Syariah Banjarbaru, tempat Anies Baswedan menginap. Nur langsung memeluk Anies dengan air mata yang berlinang. Dia dan relawan Kota Baru lainnya menitipkan pesan kepada Anies jika terpilih sebagai presiden 2024. Tolong dibangunkan jembatan yang menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Kota Baru. Karena selama ini warga terpaksa menggunakan kapal feri menuju Pulau Kalimantan, ungkapnya. Sementara Sekretaris DPD Anies Kabupaten Kota Baru, Jaheri, menjelaskan Kabupaten Kota Baru merupakan daerah terjauh sekaligus yang tersulit. Karena dari Kota Baru ke Banjarmasin, kita harus menggunakan feri dengan jarak tempuh 10 jam. Kabupaten Kota Baru tersebar 24 kecamatan dan sulit. Bahkan ada beberapa kecamatan seperti Sebuku yang terkenal digarap oleh beberapa perusahaan termasuk PT Silau, Sebuku Iron Laterik Ores. Itu naik feri lagi ke Kota Baru kurang lebih selama 2 jam, ujarnya. Pulau Sebuku merupakan pulau yang masuk Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan yang pada zaman kejayaan Kerajaan Mojopahit. Pulau itu disebut dengan Sewaku. Sedangkan Kabupaten Kota Baru adalah salah satu kabupaten pertama di Provinsi Kalimantan. Di masa Hindia Belanda, ibu kotanya adalah Kota Baru. Diketahui sebelumnya, video Anies Baswedan menolak jabat tangan dengan warga yang kini viral di media sosial. Video itu berdurasi 5 detik. Anies Baswedan nampak menggunakan peci berwarna hitam. Ia sementara berjalan keluar dari salah satu tempat. Namun tidak diketahui secara pasti di mana lokasi tersebut diambil. Saat akan keluar, tangan Anies Baswedan tiba-tiba ditarik warga yang tampak memakai peci warna putih. Warga itu bermaksud ingin bersalaman dengan Anies Baswedan. Saat itu Anies Baswedan terlihat menolak dengan menarik tangannya sembari berjalan keluar. Video tersebut pun banyak menuai pro kontra di masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Anies Baswedan tidak bermaksud menolak jabat tangan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan menolak berjabat tangan dengan karena tangannya sedang kotor. Pak Anies lagi kotor tangannya, kata Ahmad Ali saat konfirmasi pada Rabu 1 Februari 2023. Ali menjelaskan Anies Baswedan menolak berjabat tangan untuk menghindari warga ikut terkena tangannya yang masih kotor. Jadi menghindari jabat tangan supaya orang lain tidak kotor tangannya, ungkapnya. Anies Baswedan dipastikan mengantongi tiket pemilihan Presiden Pilpres 2024. Partai Nasdem, Demokrat, dan juga PKS resmi mengusung Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Nanti, Nasdem merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Kemudian disusul Demokrat dan juga PKS.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Imam mengatakan dukungan itu diputuskan atas keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP Majelis Syuro. Kendati demikian, Sohibul menyatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari 2023 mendatang. PKS akan menyampaikan eksplisit organisatoris untuk mendukung Bapak Anies Baswedan pada rapat Badan Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2024, kata Sohibul di Gubuk Makan Mang Engking, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 30 Januari 2023. Sohibul menuturkan, melalui dukungan tersebut, masyarakat PT 20% sebagai syarat pencalonan presiden sudah terpenuhi. PKS konsisten menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan sehingga koalisi memenuhi presidensial threshold 20%, ujarnya. Sohibul juga menjelaskan bahwa PKS tidak akan mensyaratkan cawapres dari partainya. Selama cawapres yang dipilih mendongkrak kemenangan, tidak harus dari PKS. PKS akan tetap dalam koalisi ini, katanya. Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya mengatakan dalam waktu dekat 3 ketua umum partai politik akan melakukan penandatanganan resmi mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan ketika partai politik parpol di bakal koalisi perubahan punya kesamaan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, kata AHY. AHY menuturkan dalam pembahasan tim kecil, rencana koalisi perubahan sudah mendekati tahap finalisasi. Menurutnya, dengan rentang waktu komunikasi lebih dari 6 bulan, sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental, ujarnya. Adapun terkait pencapresan, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024, ujarnya. AHY menyebut pihaknya juga menyerahkan kepada Anies terkait cawapres pendampingnya, sebagaimana telah disampaikan Partai Nasdem. Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya cawapres baca pres. Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi itu wajar, ucap AHY. Yang terpenting lanjutnya diskusi baca presnya hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi. Diketahui ratusan warga geruduk rumah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ratusan orang itu diketahui datang ke rumah Anies pada Rabu 24 Agustus 2022. Mereka yang menyambangi rumah Anies Baswedan itu mengaku datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Solihin Nurodin, perwakilan rombongan dari Jawa Barat, meminta Anies Baswedan untuk bersiap menjelang masa jabatannya yang akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Ia mengundang Anies Baswedan untuk datang ke desa-desa di luar Jakarta usai Anies selesai masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Warga dari luar Jakarta merindukan sosok pemimpin yang mengayomi dan terbukti konsisten mewujudkan keadilan sosial, sebut Solihin dalam keterangannya pada Kamis 25 Agustus 2022. Uun, salah seorang peserta rombongan, berharap bahwa Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin negara yang berdedikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kami, warga desa, memimpikan Pak Anies turun ke desa, memimpin gerakan pembangunan Indonesia yang lebih baik, dimulai dari desa, tutur Uun dalam keterangan yang sama. Usai mendengar suara warga, Anies Baswedan menyebut bahwa harapan mereka bisa terjadi saat seluruh rakyat bergerak bersama dan berharap ridho dari Tuhan. Setelah itu, Anies Baswedan menuliskan sebuah pesan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap pesan itu bakal disebarkan oleh para warga ke masyarakat lainnya. Jaga ketuluskan, kobarkan gelora semangat, gerakan semua daya, jangkau segala penjuru. Insya Allah jalan mendaki ini akan Allah bukakan rute-rute tak terduga untuk sampai pada tujuan dan harapan yang diniatkan. Hadirnya keadilan bagi semua, tulis Anies dalam pesan itu. Dalam sebuah foto yang diterima Kompas.com, pesan itu ditulis sendiri oleh Anies Baswedan dalam sebuah kanvas. Di sisi lain, kanan bawah
Kanvas tersebut bertanda tangan Anies Baswedan dan tanggal pembuatan pesan tersebut, yakni 24 Agustus 2022. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menganggap kedatangan ratusan warga dari berbagai daerah ke kediaman Anies Baswedan merupakan hal yang biasa. Ujang menyebut kedatangan ratusan orang yang menyatakan dukungan ke Anies itu merupakan hal yang wajar. Apalagi Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, hal itu yang biasa dalam politik. Ada kejadian-kejadian atau momentum figur tertentu, itu ya ada seolah-olah akan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang datang ke Anies itu. Ujarnya pada Jumat 26 Agustus 2022 dilansir dari Tribun Jakarta. Namun ia menilai sulit dipastikan apakah dukungan itu memang murni berasal dari akar rumput atau hanya settingan. Itu bisa memang betul, bisa juga bentuk settingan, kata dia. Menurut dia, dalam politik semuanya serba mungkin, di mana ada kubu yang terang-terangan memberikan dukungan, serta ada juga yang sudah didesain seolah-olah memberikan dukungan. Hal itu wajar dilakukan agar dukungan kepada elit politik tersebut terus berkelanjutan. Ya, ini hal yang biasa dalam politik, karena mungkin orang-orang tadi ingin Anies nyapres dan suka tidak suka, mau tidak mau kalau dia ingin nyapres harus belusukan. Lanjutnya, dalam beberapa hari terakhir heboh aksi demo dan deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua Umum Jaringan Nasional Milnis Pusat Muhammad Romli Rahim menegaskan aksi demo dan deklarasi itu adalah palsu dan settingan. Romli menyebut aksi itu digunakan untuk menjatuhkan Anies Baswedan yang baru saja sukses menyelenggarakan event Formula E atau Jakarta E-Prix 2022. Segala hambatan, rintangan, tantangan, cibiran bahkan hinaan ternyata tak sanggup mengganjal sukses Jakarta E-Prix 2022. Malah, Jakarta E-Prix 2022 berlangsung sangat sukses tanpa sponsor BUMN, tanpa pawang hujan, dan tanpa drama tentunya, kata Ramli kepada fajar.co.id pada Kamis 9 Juni 2022. Ramli mengatakan Jakarta E-Prix mendapatkan sanjungan dan pujian dari banyak pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jakarta E-Prix sudah diprediksi akan semakin melambungkan popularitas dan elektabilitas Anies Rashid Baswedan yang oleh banyak orang didorong menjadi capres 2024 kelak. Ramli menyebut kesuksesan Formula E bagi para pembenci Anies tentu saja bukan hal baik dan hal benar. Belum seminggu perhelatan Jakarta E-Prix, upaya menjatuhkan Anies sudah tergelar di depan mata. Kelompok-kelompok ini ingin menggiring Anies ke dalam khayalan mereka. Mereka ingin Anies diberikan label radikal, intoleran, dan dekat dengan kelompok terorisme jelasnya. Dia lantas menegaskan, label itu justru gagal total karena selama hampir 4 tahun Anies memimpin DKI, tak ditemukan satupun kebijakan Anies yang mengarah pada hal-hal radikal, intoleran, apalagi memfasilitasi kelompok teroris. Bahkan, pujian datang bukan hanya dari pemuka agama Islam, tapi juga dari pemuka agama lain yang merasakan keadilan Anies Baswedan. Demo FPI palsu dan settingan deklarasi dukungan Anies di Hotel Bidakara dibuat untuk menjatuhkan Anies. Memang, Anies sama sekali tak menunjukkan gejala-gejala radikal, intoleran, dan sama sekali tak mendukung segala upaya terorisme. Tetapi dukungan itu selanjutnya akan dicap sebagai representasi Anies Baswedan jelasnya. Ramli lantas menyinggung pernyataan koordinator relawan Ganjari Sekokun tadi saat dialog di Kompas TV April lalu. Perilaku relawan itu menggambarkan perilaku orang yang didukungnya.